Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Rakernas ke-5 PDI Perjuangan telah ditutup. Pidato politik dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri seakan menjadi penegasan terhadap pemerintahan atau posisinya terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden ke-5 itu juga sempat memberikan kode keras terkait dengan sikap politik PDIP yang menyebut bahwasanya demokrasi membutuhkan mekanisme kontrol dan penyeimbang. Lalu juga penerapan sistem demokrasi di tanah air telah melahirkan kepemimpinan yang paradoks berwatak otoriter populis. Nah, saat menyampaikan pidato terkait dengan sikap politik partainya di luar atau di dalam pemerintahan, dirinya menyebut harus ada hitung-hitungan politiknya, atau Bu Mega menyebutnya harus melihat dengan sesama dan juga mendengarkan akar rumput begitu. Nah, Bu Megawati juga mengkoreksi istilah koalisi atau oposisi, tapi kerjasama atau tidak kerjasama. Selain itu juga Megawati juga berkali-kali menyindir pemerintahan Jokowi seperti menyinggung dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis dan juga masif. Nah, salah satunya adalah putusan MK nomor 90/2023. Apakah pernyataan tegas Megawati ini semakin mencerminkan sikap politik dari PDI Perjuangan 5 tahun ke depan? Kita akan bahas dalam dialog Peta Politik Nasional, penyeimbang di luar kekuasaan. Tentunya kita akan hadirkan sejumlah narasumber yang kita ajak diskusi di malam hari ini yang bergabung via daring. Saya akan sapa terlebih dahulu yang kemarin bersinar pemuda di Rakernas ke-5 PDIP, Mas Aryo Seno Bagaskoro, politisi muda PDI Perjuangan, sudah bergabung bersama kami. Mas Seno, sudah lega ya kemarin ya? Salam sehat Mas Seno. Terima kasih, selamat malam Mas Jaya. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan juga Mas Andi Wijaya, Wakil Sekjen Partai Gerindra. Apakah nanti ada pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo? Nanti kita akan konfirmasi. Mas Andi, selamat malam, salam sehat Mas. Selamat malam Mas Jaya. Baik, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Selanjutnya yang persiapan menuju Tanah Suci, rasa-rasanya ini kita gangguin di Senin malam ini. Kang Ujang Komarudin, pengamat komunikasi politik Universitas Al-Azhar. Assalamualaikum Kang Ujang, salam sehat menjelang persiapan nih. Alhamdulillah sehat Bang Jaya, terima kasih. Amin, semoga dilancarkan nantinya menuju ke Tanah Suci ibadahnya Kang Ujang. Baik. Lalu, oke, sekarang saya akan ke Mas Seno. Mas Seno masih bergabung bersama kita, Mas Seno? Masih Mas, masih. Oke, ya. Mas Seno, kalau berbicara kemarin, ini kan menarik ya, ada beberapa hal-hal yang perlu digarisbawahi dalam pidato politik dari Bu Mega begitu. Demokrasi membutuhkan mekanisme kontrol dan juga penyeimbang, check and balance. Artinya, apakah ini positioning yang nantinya, atau masih menunggu Kongres di 2025 nih, nanti Bu Mega akan mengumumkan, atau masih lihat-lihat lah, kata Bu Mega tadi, adalah membaca atau melihat begitu dengan seksama, mendengar akar rumput. Ini maksudnya seperti apa, Mas Seno? Belum gamblang secara tegas nih. Ya, baik, terima kasih Mas Jaya. Jadi kalau melihat keseluruhan rangkaian acara Rakernas kemarin, dari pidato pembukaan, kemudian sidang-sidang di tiap komisi, hingga kemudian memuncak di penutupan, termasuk seluruh gestur atau ekspresi kebudayaan yang ditampilkan oleh partai, dari tarian pembuka, kemudian instalasi-instalasi patung dan lain sebagainya yang ditampilkan di dalam pameran, itu semua mencerminkan sebuah ekspresi atas keprihatinan atas situasi demokrasi kita, terutama di dalam konteks pemilu 2024 yang sudah berlalu, baik pileg maupun pilpres. Di situasi itu tentunya ada berbagai catatan dari berbagai pihak, kelompok masyarakat yang kemudian menyampaikan keprihatinannya, termasuk misalnya Pak Sukidi yang menyampaikan bahwa demokrasi kita berpotensi kembali ke rezim authoritarian populisme, kemudian 3 dissenting opinion dari para hakim MK yang menyatakan bahwa ada abuse of power, ada mobilisasi kekuasaan, ada pengaruh bansos terhadap elektoral di dalam pemilu kemarin. Lalu disampaikan juga ekspresi itu melalui misalnya patung banteng yang terluka di dalam instalasi pada saat Rakernas. Artinya itu mencerminkan pengakuan dari Mas Andi Wijayanto yang di dalam sebuah podcast menyampaikan bahwa ada sebuah grand design rencana untuk menurunkan atau menahan suara PDI Perjuangan di Pilpres kemarin. Lalu tapi kalau mencerminkan situasi tersebut, sebenarnya secara historis
kami pun berhasil melewati pemilu dengan cukup baik, mencapai kemenangan hat-trick pemilu legislatif, bahkan mempertahankan suara di angka 19%, yang itu setara dengan angka kita waktu pemilihan legislatif tahun 2014, 19,6% pada waktu itu. Artinya ada konsistensi sikap dan perjuangan dari PDI Perjuangan yang mana terus turun ke bawah, bergerak bersama rakyat sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Mega. Dalam konteks itu, untuk menentukan sikap partai secara resmi, apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan sebagaimana yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, kami tidak bisa menjawab di dalam Rakernas karena di forum itu sifatnya adalah mendengarkan usulan-usulan dari para perwakilan DPD sekaligus masukan dari berbagai pakar yang turut juga diundang hadir di dalam Rakernas tersebut. Keputusan final yang final and binding kalau di MK itu akan bisa diambil oleh Ketua Umum, baik timingnya, sikap resminya, kapan akan mengumumkan, itu Ketua Umum yang memiliki hak prerogatif sebagaimana tertuang di dalam ADART. Kalau berkaca secara historis, memang sikap politik partai di dalam atau di luar pemerintahan biasanya dilakukan setelah Kongres, bukan Rakernas. Jadi Rakernas ini membahas hal-hal yang sifatnya teknis, instruktif, sifatnya konsolidatif gitu, untuk menghadapi pilkada, untuk menyikapi situasi demokrasi hari ini, untuk membahas program kerakyatan, sifatnya teknis, dan itu bentuknya aspirasi serta usulan-usulan lalu dituangkan dalam bentuk rekomendasi eksternal dan internal. Tapi kalau sikap resmi biasanya setelah Kongres. Jadi kalau bicara itu, DNA politik kita jelas, kebatinan kita sudah jelas diungkapkan oleh Ketua Umum, tinggal tunggu tanggal mainnya, nanti akan kita ungkapkan secara resmi. Begitu Mas Jaya. Setelah Kongres artinya di tahun depan 2025 begitu ya. Artinya Mas Seno, kalau berbicara terkait dengan pengumuman yang nanti mungkin Bu Mega akan umumkan terkait dengan sikap politik ini, artinya begitu memilih untuk tidak menentukan sikap, lalu juga meskipun pemerintahan baru ini akan dilantik pada 20 Oktober mendatang begitu. Tapi apakah ini nantinya begitu dinilai publik sebagai jangan-jangan PDI masih hitung-hitungan nih masalah akan bergabung atau tidak bergabung ke pemerintahan atau seperti apa sebetulnya? Karena kan yang ditunggu-tunggu ini Rakernas kemarin nih. Mas Seno. Baik, ya Mas. Jadi kalau bicara tentang itu, saya rasa tidak ada perbedaan atau kekhawatiran terkait dengan positioning kami. Secara resmi memang akan disampaikan setelah Kongres karena kita menganut disiplin partai bahwa itu hanya akan bisa disampaikan oleh Ketua Umum. Lalu akan disampaikan secara gamblang juga biasanya secara ADART dan secara historis melalui Kongres Partai yang akan digelar setiap 5 tahun sekali. Jadi hanya masalah timing saja. Tetapi kalau bicara tentang kebatinan, bicara DNA politik, bicara legitimasi sejarah, bahwa selama pemilu sebelumnya 2019, 2014, 2009, selalu sikap politik partai kita sampaikan itu pada saat setelah Kongres. Jadi pasca itu. Tapi kalau bicara tentang DNA politik kami sebagai partai pejuang, partai yang mengemban nama demokrasi Indonesia di dalam nama partainya, saya rasa sebenarnya secara kebatinan concern kami sudah terungkapkan secara gamblang melalui pidato Bu Mega, melalui sikap para pengurus partai, dan kemarin rekomendasi eksternal disampaikan langsung oleh Mbak Puan Maharani dengan begitu clear. Saya rasa publik bisa membaca bahwa situasi kebatinan kami adalah ada rasa prihatin terhadap situasi demokrasi dan urgensi untuk mereparasi itu. Oke, situasi kebatinan itu yang mungkin Mas Andi juga membaca nih dari pidato Bu Mega dalam Kongres ke-5 kemarin. Bagaimana sikap dari pemerintahan terpilih dalam hal ini Prabowo Gibran terkait dengan Kongres, maksud kami Rakernas ke-5 PDI kemarin yang rasa-rasanya belum menentukan sikap politiknya secara tegas nih Mas Andi, padahal kan nanti akan dilantik pada 20 Oktober dan Pak Prabowo sebenarnya ingin merangkul semua kekuatan, semua pihak begitu. Silakan Mas Andi. Kami mengapresiasi ya, jadi PDIP yang melakukan Rakernas dan sampai sekarang sikapnya mungkin publik masih menunggu-nunggu seperti itu. Jadi ya itu masih adalah hak partai politik ya dalam menentukan sikap politiknya ke depan. Apakah nanti akan jadi oposisi atau bergabung di penguasa? Karena begini,
kalau Pak Prabowo ini kan berpikirnya benar seperti orang katakan ya, jadi nggak ada istilah oposisi gitu. Dan Pak Prabowo sendiri pun juga lakukan itu dari dulu pun juga waktu nggak bergabung di pemerintahan juga bukan menyatakan sikap kami tidak bergabung ke pemerintahan, kami menjadi oposisi, nggak pernah menyatakan seperti itu tahun 2014. Baru 2019 sekarang diajak bergabung ya sebagai tanggung jawab warga negara ya, seorang tokoh yang mungkin diapresiasi untuk diajak bergabung ya beliau nyatakan bergabung. Karena dalam pemikiran beliau adalah bagaimana membangun sebuah negara ini goalnya adalah kesejahteraan rakyat, goalnya adalah negara yang maju yang bisa setara dengan negara-negara maju yang lain kayak Singapura ya, USA ya, negara-negara di Eropa ya. Kita semua tahu di beberapa negara ya, misalkan kayak Sudan, kayak Yaman yang sampai sekarang itu perang saudara nggak pernah selesai. Ini kan karena elitnya konflik. Jadi nggak ada di kamus Pak Prabowo ini untuk membiarkan ya sesuatu hal yang sebenarnya kalau disatukan bisa gitu. Ngapain gitu? Ngapain harus dengan berkonflik dengan dengan mungkin ada istilah-istilah yang oposisi atau penguasa. Ini kan di sistem pemerintahan kita nggak dikenal juga. Tadi Mas Jaya sudah menyampaikan. Cuman gitu, kalau memang beberapa partai politik tidak ikut ya berkontribusi membangun pemerintahan ke depan, ya itu hak masing-masing partai politik. Pak Prabowo hormati sebuah pilihan itu, makanya sempat keluar pernyataan ya kalau nggak mau bantu jangan ganggu gitu. Jadi ya itu menurut saya pernyataan-pernyataan yang wajar ya bagi presiden terpilih gitu. Jadi bagaimanapun juga kan niatnya baik ya, mengajak komponen negara bersatu membangun negara bareng-bareng gotong royong gitu. Karena kan negara tuh salah satu cirinya negara nggak akan maju-maju itu karena ada konflik elit gitu. Dan pembelahan atau kristalisasi yang terjadi ya di sebuah negara ini, faksinya itu kencang ya, terlalu mengkristal, itu kan konsolidasi pemerintahan lama terwujud. Oke, baik. Nggak pada soal konsolidasi demokrasi ya. Kita ini aja misalkan satu rezim pemerintahan karena pemilihannya di bawah ini pilkada langsung ya, antara pusat dan daerah ini afiliasi politiknya beda. Ini konsolidasi program pemerintahannya aja susah disatukan. Ya mungkin Pak Jokowi juga ngalamin sendiri bagaimana menertibkan gubernur, bupati itu aja susah karena beda pilihan politik. Penyerahan DIPA mungkin nggak datang, diwakilkan nama wagubnya atau wakilnya misalnya. Ini kan sebuah masalah misalnya. Jadi bagaimana pendewasaan politik ini harus perlu didorong gitu. Jadi saya rasa masyarakat pun juga perlu diedukasi ya bagaimana membangun sebuah negara ini ya sudah selesai. Kalau pemilu pilpres sudah selesai ya bagaimana, termasuk yang mungkin nggak bersedia di luar pemerintahan ya kayak PDIP nih Mas. Mungkin ya kita nggak tahu nih Mas Eno ya. Kita nggak ngerti ke depan seperti apa gitu. Tapi bagaimanapun juga, termasuk Pak Prabowo juga memahami bahwa DPR tuh ya udah melakukan kritik gitu, memberikan penyeimbang, memberikan tantangan-tantangan atau memberikan challenge lah kepada pemerintahan yang sah gitu atau eksekutif gitu. Baik. Jadi Pak Prabowo ini juga baca buku Mas, jadi paham ya bagaimana teorinya Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan, trias politika, bagaimana menghormati lembaga legislatif, menghormati lembaga yudikatif gitu. Jadi ya termasuk Gerindra pun ya harusnya memberikan kritik, memberikan masukan-masukan jika memang itu kurang bagus gitu. Kalau udah bagus ya diapresiasi. Artinya pemerintahan Prabowo Gibran siap seperti itu aja sih. Siap untuk dikritik begitu ya, pemerintahan Prabowo Gibran siap dikritik tapi juga siap diganggu juga, dalam artian positif begitu, dikritik, memberikan masukan untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Saya langsung ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau berbicara terkait dengan melihat secara cermat begitu terkait dengan pidato yang disampaikan oleh Bu Mega kemarin, artinya ini
masih belum ada sikat gamblang. Nantinya tadi Mas Seno katakan bahwasanya kalau sesuai ADART Rakernas tidak mengumumkan terkait dengan sikap politik PDI Perjuangan, tapi nanti di Kongres mungkin kemungkinan begitu, dan itu diserahkan semuanya ke Bu Mega. Anda melihatnya ini ada hitung-hitungan dari PDI atau ragu untuk bisa menentukan sikap atau seperti apa, Kang Ujang? Ya, saya melihat tidak ada keraguan kalau PDIP itu. Cuma memang perlu strategi-strategi yang harus dibangun begitu. Karena kan begini, kalau di politik itu selalu bermain di ujung, the last minute gitu. Nah, kalau hari ini diumumkan atau kemarin gitu ketika Rakernas, maka tentu PDIP tidak akan menjadi seksi lagi. Sudah kelihatan dan sudah terbaca langkah politiknya itu. Maka ketika hari kemarin tidak diumumkan, ini akan menjadi sebuah pertanyaan besar bagi publik. Tetapi kalau saya punya catatan ya, kalau boleh punya catatan gitu, bahwa saya sih melihat arah PDIP itu lebih dominan, lebih besar ya, lebih condong menjadi kekuatan penyeimbang atau di luar pemerintahan, atau kalau masyarakat mengatakan oposisi, walaupun sistem ketatanegaraan kita tidak mengenal oposisi. Ya sebenarnya gini, kalau kita lihat Amerika walaupun mereka presidensial, ya kalau Demokrat menang ya Republik oposisi gitu. Mereka juga tidak mengenal, tapi yang terjadi seperti itu, sebaliknya juga begitu. Nah, di kita ini memang tidak mengenal istilah itu, tetapi yang harus kita lakukan adalah kita sebenarnya, saya tidak malu-malu untuk mengatakan bahwa bangsa ini butuh PDIP yang ada di luar pemerintahan. Butuh PDIP yang menjadi pengawas, pengontrol jalannya pemerintahan. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan, maka perimbangan kekuasaan, walaupun katakanlah secara kuantitas kalah di parlemen, kalau kita hitung-hitung kalkulasi politik ya, masuknya PKB dan Nasdem ke koalisi Indonesia Maju itu kurang lebih 71% kekuatan di parlemen. Nah, oleh karena itu, kalaupun misalkan PDIP ada di luar, walaupun secara kuantitas akan kalah di parlemen, tetapi paling tidak memberikan banyak kontrol kepada kekuasaan, menjadi penyeimbang yang kuat dan tangguh. Karena tidak semua partai punya sikap seperti itu. Misalkan Nasdem sudah duluan bergabung, PKB juga sudah oke bergabung, dan itu tidak salah. Silakan saja, itu bagian daripada hak dari partai politik untuk bisa masuk kekuasaan maupun ada di luar kekuasaan. Tetapi memang saya katakan, saya sering berkali-kali Bang Jaya mengatakan ke teman-teman media, termasuk di TVRI, kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat. Dan saya yakin pemerintahan Prabowo Gibran kuat secara kuantitas. Tetapi kita di saat yang sama juga membutuhkan tadi pihak di luar pemerintahan, atau katakanlah tanda petik ya oposisi yang kuat dan tangguh. Maka bahasa saya kuat dan tangguh, karena menjadi oposisi itu selain kuat harus tangguh. Kenapa? Cenderung dikerjai, dicari kasus-kasus hukumnya. Ya nanti kadang-kadang dipecah-pecah di tengah jalan. Kan ini pola-pola yang sebenarnya terjadi dalam setiap pemerintahan, dan itu umum saja. Nah, dalam konteks itu saya mengatakan ke PDIP lebih baik kalau saya katakan yang ada di luar pemerintahan, agar nanti bersama-sama publik, bersama-sama rakyat mengkritisi jalannya pemerintahan seandainya Pak Prabowo Gibran salah jalan, seandainya salah arah. Saya katakan seperti itu, Bang Yaya. Artinya tidak hanya oposisi yang asal bunyi, asal kontra begitu, tapi mau oposisi yang benar-benar kuat, oposisi yang benar-benar tangguh begitu menurut Kang Ujang. Nanti saya akan tanyakan ke Mas Seno tadi, apakah ini juga bagian dari strategi PDI untuk kemudian nanti menuju pemenangan di Pilkada serentak 2024, karena memang sikap politiknya belum ditentukan dalam Rakernas ke-5 kemarin. Usai jeda kita akan masih bahas, masih bersama dengan sejumlah narasumber, tetaplah bersama kami di Peta Politik Nasional TVRI. Peta Politik Nasional Televisi Republik Indonesia masih menemani Anda dengan topik penyeimbang di luar kekuasaan. Masih bersama saya Ardianto Wijaya dan masih bersama dengan narasumber kami yang sudah bergabung via daring, Mas Seno, Mas Andi Wijaya, dan juga Kang Ujang yang masih bergabung. Saya langsung ke Mas Seno. Mas Seno, tadi kata Kang Ujang, kalau diumumkan dalam Rakernas rasa-rasanya nanti PDI nggak seksi begitu. Artinya apakah ini strategi untuk kemudian nantinya begitu dengan tidak mengumumkan sikap politik PDI, jangan-jangan PDI juga menyusun strategi untuk pemenangan dalam Pilkada serentak 2024. Apakah ini sebuah strategi atau seperti apa, Mas Seno? Ya,
kalau bicara strategi pemenangan pilkada, memang kita bahas juga di dalam situasi Rakernas kemarin. Tetapi sifatnya adalah hal yang sifatnya teknis. Bagaimana konsolidasi di tiap daerah, bagaimana kira-kira kita harus menyikapi situasi kemarin, misalnya demokrasi kita yang berbagai tantangan muncul, dan lain sebagainya, yang sifatnya memang konsolidatif dan teknis. Tetapi apakah itu ada kaitan dengan sikap politik partai? Tentu ini hanya masalah timing. Sikap politik partai memang setelah kongres baru kita bahas biasanya. Tetapi Mas, kalau bicara tentang pemenangan pilkada, kami sangat menyadari bahwa konteksnya hari ini ada situasi demokrasi yang harus kita perbaiki bersama. Dan logika itu tidak bisa hanya terjadi di pusat, tetapi juga di berbagai daerah juga harus kemudian kita membangun kekuatan politik yang mampu untuk menjadi kekuatan regeneratif di Pilpres tahun 2029. Sebagaimana yang kita lakukan pada waktu kalah pemilu di tahun 2009 dulu. Lalu kami menyusun kekuatan politik di daerah, konsolidasi, hingga muncullah berbagai tokoh-tokoh muda pada waktu itu. Mas Aswar Anas, Bu Risma, Mas Hendrar Priyadi, termasuk Pak Ahok, dan lain sebagainya. Yang itu muncul di tahun-tahun itu. Sehingga kami ingin meniru semangat api perjuangan di waktu itu untuk memunculkan nama-nama tokoh muda, tokoh-tokoh baru, wajah-wajah yang berprestasi di tiap daerah untuk dapat menjadi kepala daerah. Jadi kalau bicara masalah nilai tawar PDI Perjuangan, saya rasa secara DNA Perjuangan kami terbiasa dengan prinsip. Bu Mega itu punya adagium yang khas, satunya kata dan perbuatan. Tidak mudah berubah-berubah. Mencela-mencela isu tempe sore dele gitu. Paginya tempe, sorenya berubah jadi kedelai. Tetapi biasanya ada konsistensi gitu. Apa yang diekspresikan oleh Bu Mega, ya itulah, tidak mungkin kemudian banyak berubah di injury time. Tetapi memang masalah timing kapan mengumumkan secara resmi itu persoalan yang berbeda. Kita sadar betul bahwa idealisme politik harus berjumpa dengan realitas politik. Dan hari ini realitas politik konkretnya memang secara timing belum pada saat Rakernas. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Andi. Mas Andi, kan ini beredar begitu sebuah narasi soal percobaan terkait dengan pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo nantinya dengan silaturahmi politik begitu intinya ya. Tapi dengan statement, ada beberapa statement menyindir begitu terkait dengan Bu Mega yang juga mengatakan bahwasanya memang Bu Mega adalah putri biologis dari Bung Karno. Bung Karno milik semuanya. Ini kan juga menjawab pertanyaan dari Pak Prabowo dalam beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwasanya memang Pak Bung Karno ini bukan hanya milik satu partai saja atau milik pihak tertentu saja, tapi juga milik semua orang begitu. Apakah dengan statement jawaban dari Bu Mega ini akan menutup kemungkinan komunikasi atau silaturahmi politik antara keduanya yang sudah bersahabat baik, atau seperti apa sebetulnya? Apakah memang Pak Prabowo masih akan berkomunikasi dengan Bu Mega terkait dengan, ya siapa tahu ada pertemuan kembali begitu? Silakan Mas Andi. Kalau upaya Pak Prabowo tentu masih ada, Mas. Kita tetap membangun komunikasi politik dengan beberapa tokoh, ya, dengan beberapa pimpinan partai politik, gitu. Tetap dilakukan. Gitu. Apakah nanti akan ketemu atau enggak, ya? Namanya ketemu ini kan nggak mungkin satu pihak, ya. Jadi dua pihak atau lebih, gitu. Jadi kalau pihak lain belum bersedia, ya katakanlah seperti itu, ya kan nggak mungkin kita paksakan. Jadi sesederhana itu saja sih, Mas Jaya. Jadi bagaimanapun juga langkah-langkah politik, komunikasi politik ke beberapa tokoh, pimpinan parpol terus dilakukan. Yang selama ini sudah terjadi. Baik. Jadi bagaimanapun juga kita menunggu momentum-momentum yang tepat, momentum yang pas. Kira-kira kapan? Nah itu bos-bos nanti yang akan lakukan. Oke. Seperti itu. Jadi menunggu ya momen yang tepat nih. Tapi kalau dari bahasa tubuhnya Bu Mega, Mas Seno, apakah juga akan terjadi silaturahmi politik setelah kemarin menjawab pernyataan dari Pak Prabowo dalam pertemuan di PAN waktu berbicara terkait dengan sosok seorang Bung Karno milik satu partai saja, tidak milik satu partai saja, tapi juga milik semua bangsa begitu. Silakan Mas Seno, kira-kira bagaimana bahasa tubuh dari Bu Mega sendiri? Apakah juga ingin melakukan silaturahmi politik atau seperti apa sebetulnya? Ya memang kalau bicara statement Bung Karno milik semua, memang tidak ada yang salah dari statement Pak Prabowo itu, Mas. Artinya memang Bung Karno milik semuanya.
Tidak ada yang mengatakan bahwa Bung Karno hanya milik salah satu partai. Persoalannya memang bahwa secara biologis Bu Mega, Mas Guntur, Bu Sukma itu adalah putra-putri biologis dari Bung Karno. Itu satu fakta lain yang tidak bisa dibantah. Tetapi secara ideologis, secara kiprah historis, memang Bung Karno adalah milik semuanya. Bukan berarti kemudian hanya karena kami mengambil spirit dari api perjuangan Bung Karno, pemikiran Bung Karno, lalu kemudian diartikan bahwa kami yang memonopoli sosok Bung Karno. Sama seperti misalnya PAN, Pak Prabowo kan menyampaikan di Rakernas PAN pada waktu itu. PAN menggunakan logo matahari, kami juga tidak bikin kesimpulan kemana-mana yang mengatakan misalnya bahwa oh ini artinya matahari hanya milik PAN saja, yang lain nggak boleh kena sinar matahari. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin kami simpulkan begitu. Sama dengan Bung Karno, kalau kami menggunakan spirit Bung Karno, ya itu bukan berarti kami memonopoli klaim Bung Karno sebagai hanya milik kami. Tetapi kalau bicara gestur komunikasi Bu Mega, saya rasa hari ini kan juga secara legal formal hukum, kami masih bersengketa di PT UN. Dan itu sudah ada sidang dismisalnya yang mengizinkan bahwa apa yang kami gugat persoalan bahwa KPU kami anggap menentang aturan, melawan aturan negara, itu diizinkan untuk disidangkan oleh PT UN. Nah, jadi kami bicara ini selalu berdasarkan kronologi, basis fakta, lalu kemudian legitimasi hukum. Dan hari ini kalau bicara tentang pertemuan, saya rasa kan PT UN belum selesai. Jadi secara hukum kami masih bersengketa di sana, dan prosesnya kami ikuti dengan tertib, sehingga kami masih menunggu. Yang penting adalah dalam Rakernas kemarin disampaikan bahwa salah satu rekomendasi eksternal yang ditelurkan dari pembahasan sidang-sidang komisi adalah kami mendorong agar partai, seluruh DPD, pengurus DPC mendorong agar partai terus melakukan komunikasi strategis hanya dengan pihak-pihak yang punya concern terhadap pengembangan demokrasi, terhadap sehatnya situasi konsolidasi kebangsaan, ada sehatnya situasi check and balance kita. Itulah pihak-pihak yang kami dorong agar partai terus melakukan komunikasi. Dengan pihak-pihak yang tidak, ya nanti dulu. Persoalan Pak Prabowo, saya rasa tidak ada masalah personal antara Bu Mega dan Pak Prabowo, sehingga pertemuan itu sangat bisa untuk dilakukan. Tetapi secara kaidah politik ketimuran kita, hari ini kami masih bersengketa di PT UN, sehingga saya rasa semua pihak bisa memahami situasi itu. Oke, saya langsung ke Kang Ujang. Kang Ujang, banyak sebetulnya dari pidato dari Bu Mega itu yang ada beberapa nada sindiran, tapi ada juga yang menjawab pernyataan-pernyataan seperti halnya tadi sudah dijelaskan begitu ya, pernyataan dari Pak Prabowo terkait dengan sosok Bung Karno milik semua pihak begitu. Ada juga beberapa sindiran-sindiran yang menarik begitu, artinya seperti halnya yang goyang-goyang tidak konsisten, yang balelo keluar kamu, itu artinya apakah juga ditujukan kepada sosok atau tokoh politik tertentu begitu. Kalau Kang Ujang melihatnya bagaimana nih sikap dari PDI yang juga masih terus membahas terkait dengan kecurangan atau terkait dengan kecurangan pemilu TSM, salah satunya putusan MK 90 2023 kemarin begitu. Apa yang Anda baca dari beberapa sindiran ataupun juga hal-hal yang mungkin rasa-rasanya PDI belum move on nih dari pemilu kemarin? Silakan Kang Ujang. Ya, kita harus hormati ya hasil rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan kepada publik oleh PDIP, karena itu bagian daripada jiwa, ruh dan kebatinan PDIP yang katakanlah selama pemilu yang lalu dianggap banyak dirugikan. Nah, wajar ketika kebatinan itu diungkapkan dalam sebuah momentum Rakernas, dan itu sesuatu yang bagus-bagus saja. Tetapi kan memang ada juga informasi yang lain yang harus kita dengarkan dari partai-partai lain, dari koalisi yang menang juga. Nah, dalam konteks itu ya kita hormati itu sebagai sebuah kebijakan partai yang kita harus cermati bersama. Saya sih senang ya dengan Ibu Mega itu dengan konsistensinya, dengan prinsipnya, dengan sikap tegasnya itu. Dulu saya sampai sekarang sangat mengkritisi PDIP dari lama, sejak 7 tahun yang lalu. Tetapi ketika PDIP misalkan mohon maaf ya menolak Jokowi 3 periode, itu kita dukung juga. Karena dalam konteks itu konsisten untuk menjaga demokrasi yang sehat, kuat dan bermartabat. Makanya saya tadi katakan di awal, bagusnya PDIP memang menjadi oposisi di luar pemerintahan, sehingga memang ada check and balances. Nah, pernyataan-pernyataan Ibu Megawati di pidato itu saya menilainya menjadi kebatinan dan kejiwaan PDIP yang dianggap dirugikan gitu oleh ex kadernya sendiri ya.
katakanlah seperti itu. Nah disitulah momentum yang memang kalau bahasa saya ya curhat kepada publik bahwa sejatinya ada sesuatu yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki dalam konteks pemilu. Walaupun memang kita sama-sama tahu MK sudah memutuskan secara clear, secara jelas bahwa pemenangannya adalah Prabowo Gibran, dan itu harus kita akui sebagai sebuah keputusan yang final dan mengikat. Sebagai bagian warga negara kita harus tunduk dan patuh terkait dengan itu. Ya persoalan MK itu memang kalau kita lihat memang problematik, tetapi kan itu sah. Jadi memang problem tapi sah. Nah itu juga kita tidak bisa mundur ke belakang. Tetapi memang saya mengkritisi begini, ke depan bagaimana sebenarnya dibangun format skema ketatanegaraan yang baik gitu. Tidak misalkan begini, selama proses pemilu lalu dimuncullah gugatan-gugatan yang itu juga menjadi persoalan. Apa contohnya ketika pemilu berjalan, gugatan sistem pemilu terbuka tertutup itu kan menguras energi. Bagaimana PDI berhadapan dengan 8 partai parlemen yang lain hanya untuk berdebat tentang sistem tertutup dan terbuka. Lalu maju lagi di tengah-tengah itu pula ada gugatan usia batas maksimal dan minimal. Yang keputusannya putusan MK 90 itu. Ya, maksud saya ke depan bagaimana dibangun sebuah formula ketika proses perjalanan pemilu sedang berjalan, sedang running, itu tidak ada gugatan-gugatan itu sehingga nanti pemilunya fair. Tidak bisa ada masuk di tengah jalan dan lain sebagainya. Dan ini saya sudah sampaikan kepada Ketua Komisi 2 Bang Doli bagaimana memformat undang-undang ke depan, merevisi undang-undang yang betul-betul kontestasi itu berjalan dengan keadilan. Tidak ada gugatan-gugatan di tengah perjalanan pemilu itu. Nah, yang kedua saya melihat bahwa sejatinya apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati adalah kritikan kita terhadap bangsa gitu. Kritikan kita terhadap semua. Ya, kita semua mengkritisi, dan saya sebagai dosen, sebagai akademisi, sebagai pengamat juga sama. Ketika melihat persoalannya kita kritisi. Ketika itu baik ya kita apresiasi. Jadi seimbang, balancing. Nah dalam konteks itu saya melihat PDIP memang punya sejarah panjang ya melakukan ya katakanlah membuat kebijakan-kebijakan yang tentu dengan prinsip-prinsip demokrasi itu. Dan saya sih melihatnya sesuatu yang baik saja, sesuatu yang positif saja, sesuatu yang bagus saja. Ketika Ibu Megawati membuat pidatonya tadi ada guyonnya, ada seriusnya, ada sindirannya, ada kritiknya, ya ada menukik, dan itu menurut saya sesuatu yang keluar memang dari kebatinan Ibu Megawati selama pemilu yang lalu yang dianggap banyak dirugikan begitu. Baik. Saya langsung minta tanggapan juga Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik sudah bergabung bersama kami. Mas Adi, dalam perjalanan terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Adi. Ya, selamat malam Mas Daya. Terima kasih. Selamat malam. Baik, Mas Adi, yang Anda baca dari pidato-pidato dalam Rakernas kelima PDI kemarin, artinya meskipun tidak ada secara tegas begitu sikap politik dari PDI untuk 5 tahun ke depan, artinya bagaimana setelah Rakernas Anda membacanya begitu? Kalau tadi Mas Seno mengatakan kayaknya ini menunggu Kongres 2025 nih baru diputuskan, tapi kan juga nanti pelantikan pada tanggal 20 Oktober begitu. Artinya yang Anda baca dari pidato-pidato Bu Mega ini sikapnya seperti apa sih Mas Adi? Ya, saya kira ada dua hal ya. Pertama, dalam Rakernas PDIP beberapa hari yang lalu itu, saya kira memang secara umum memang sebagai bentuk refleksi politik ya, terkait dengan penyelenggaraan pemilu di 2024 yang tentu saja menurut PDIP penuh dengan kecurangan, kezaliman, intimidasi aparatus kekuasaan yang dimobilisasi dan seterusnya. Itu yang saya kira memang tercermin dalam 3 hari dalam Rakernas yang kemudian menurut saya dalam banyak hal selalu diulang-ulang substansinya. Betapa pemilu di 2024 ini dinilai pemilu yang cukup brutal, pemilu yang dinilai paling tidak bermartabat dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, terutama pemilu reformasi. Yang kedua tentu memang kita tidak bisa menutup mata, yaitu tentang refleksi kekecewaan sebenarnya dari PDIP, terutama kepada mantan kadernya yang dalam banyak hal telah bahasanya Seno ini membakar rumah mereka sendiri kan, telah memberikan begitu banyak kerugian, pilpresnya kalah.
meski pada saat yang bersamaan pilegnya masih selamat gitu ya. Oke. Tapi kan sekalipun PDIP itu sebagai pemenang dalam pileg, tapi suara elektabilitasnya kan turun relatif signifikan. Sekitar 3,2% suara PDIP itu hilang dibandingkan dengan 2019 yang lalu. Dua hal ini yang saya kira memang selalu berulang-ulang disebutkan oleh elit-elit PDIP, termasuk pidato-pidato Megawati yang saya kira memang dalam banyak hal memberikan kesan bahwa luka politik itu tidak begitu saja mudah ditinggalkan. Apalagi misalnya di situ ada semacam simulasi, ada semacam atraksi, Ya. ada banteng yang jadi panah gitu ya. Itu kan menunjukkan bahwa ini adalah ekspresi kekecewaan. Yang memanah kan bukan orang lain, tapi justru yang memanah mantan kadernya sendiri yang kemudian membuat banteng itu terluka, banteng itu kalah dalam pilpres, Ya. yang kemudian membuat mereka ini harus merelakan hanya menang dan hat-trick di pileg, tapi dalam konteks pilpres harus merelakan kepada Prabowo Subianto sebagai pemenang pemilu di 2024 ini. Saya kira dua hal itu yang paling mengemuka, Mas. Tapi yang ketiga sebenarnya, memang dalam sejarahnya PDIP itu terkait dengan keputusan-keputusan strategis selalu diputuskan dalam kongres. Kalau rakernas itu semacam bagaimana kader-kader itu memberikan input, semacam pemanasan ya, terkait apa saja yang dilakukan, terkait dengan kebijakan politik PDIP di 5 tahun yang akan datang. Nah, kita tinggal tunggu apakah di bulan April kalau tidak salah Kongres PDIP itu akan memutuskan hal-hal yang strategis, termasuk soal misalnya apakah Megawati akan menolak atau menerima keinginan kader-kadernya untuk kembali menjadi ketua umum, termasuk sikap politik yang paling banyak ditunggu. Karena secara umum kan kalau mau jujur sebenarnya iman politik PDIP tanpa deklarasi sekalipun itu sudah dipahami oleh publik, lebih condong untuk menjadi oposisi, lebih condong untuk berada di luar kekuasaan. Karena setelah pemilu pilpres dinyatakan usai ya, KPU menetapkan siapa yang menang presiden dan wakil presiden, sampai hari ini pun PDIP masih menganggap pemilu itu penuh dengan kecurangan. Ini yang kemudian mendebalkan keyakinan bahwa sebenarnya secara hitah politik PDIP jauh lebih siap berada di luar kekuasaan dan lebih siap untuk menjadi oposisi dibandingkan untuk menjadi bagian dari kubu Prabowo dan Gibran. Saya kira di situ, Mas Jaya. Oke, kita tunggu ya bagaimana nanti dalam Kongres ataupun mungkin momen yang tepat Bu Mega akan mengumumkan sikap politik dari PDI ini. Kita masih ada satu segmen lagi, masih bersama dengan Mas Seno, Mas Andi, Mas Adi, dan juga Kang Ujang. Usai jeda kita akan kembali. Tetap bersama kami di Peta Politik Nasional. Peta Politik Nasional, kita di segmen Pamungkas masih bersama dengan sejumlah narasumber, Mas Seno, Mas Andi, Mas Adi, dan juga Kang Ujang. Malam hari ini saya akan minta pendapat dari masing-masing. Kalau tadi Kang Ujang mengatakan bahwasanya memang agar kehidupan demokrasi kita lebih sehat, begitu semakin sehat dengan adanya check and balance atau penyeimbang ini, artinya dibutuhkan penyeimbang yang tangguh dan juga yang kuat begitu. Kang Ujang, artinya penyeimbang yang tangguh dan kuat ini agar tidak kita berbicara begitu pengalaman sebelumnya, meskipun pun juga di pemerintahan Jokowi Maruf Amin ini jangan asal oposisi, jangan asal bunyi, jangan asal kontra begitu. Artinya apa yang harus semakin ditegaskan lagi posisi penyeimbang ini yang kuat dan juga yang tangguh ini seperti apa, Kang Ujang? Ya, kalau saya melihatnya kalau dunia kita ini mengenalnya oposisi loyal atau oposisi konstruktif. Jadi oposisi by data gitu. Jadi semuanya berbasiskan kepada fakta-fakta, data-data objektif. Sehingga apa yang dikritik, sehingga apa yang disampaikan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Bukan caci maki, bukan kritik tanpa data. Sehingga yang kata Prabowo yang mengatakan ya kalau tidak mau masuk pemerintahan jangan ganggu. Artinya itu sebenarnya Pak Prabowo mengatakan silakan mengkritik, silakan terbuka untuk dikontrol, untuk diawasi, tetapi berdasarkan data-data. Karena dalam konteks menjalankan pemerintah itu kan tidak bisa pemerintahnya jalan bagus, tiba-tiba diserang dengan hoax, diserang dengan fitnah, diserang dengan caci maki. Ini kan yang menjadi problem dan persoalan. Oleh karena itu batasan-batasan saya lihat ya kalau menjadi oposisi tadi. Bagaimana membangun sebuah konstruksi oposisi yang sehat,
dengan yang loyal, dengan konstruktif, dengan objektif berdasarkan data-data, fakta-fakta. Sehingga apa? Sehingga ketika pemerintah pun dikritik enak gitu. Oh iya, datanya ini, adu data. Bukan kritik yang asal bunyi yang memang tadi mengganggu pemerintahan, dianggap menebar fitnah, hoax, caci maki dan lain sebagainya. Saya rasa batasan itu yang harus dilihat sehingga nanti ketika ada check and balances pun itu terjadi. Baik. Bukan yang terjadi huru hara gitu, bukan terjadi silang pendapat yang tidak produktif. Bagaimana ke depan formulasi parlemennya katakanlah dikuasai oleh Prabowo Gibran, tetapi formulasi di luar parlemennya katakanlah oposisinya memang ya dimiliki oleh PDIP sebagai tadi oposisi yang menurut saya sangat kuat dan tangguh ketika menjalani oposisi. Dan PDIP punya pengalaman itu. Bagaimana di Orde Baru ditekan kuat, bagaimana di pemerintahan SBY ditekan juga kuat. Dan saya melihat pengalaman itulah yang menjadi sebuah cerminan bahwa PDIP dimanapun siap, mau di pemerintahan, mau di luar pemerintahan siap. Tetapi memang tadi Bang Adi Praetno mengatakan ya kecondongan menjadi oposisi iya. Karena begini, ketika misalkan pengalaman di pemerintahan Pak Jokowi, ketika masuk kabinet, PDIP masih keras juga mengkritisi, padahal ada di dalam pemerintahan. Jadi berkoalisi tapi rasa oposisi. Ya mestinya sejatinya kalau mau keras dalam konteks mengkritisi pemerintahan silahkan, ada di luar pemerintahan dan itu sangat terhormat dan sangat mulia. Artinya ketika gabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran itu juga mulia dan terhormat. Begitu kita ambil bagian di luar pemerintahan itu sama mulianya, sama terhormatnya. Dan saya meyakini kecondongan PDIP menjadi oposisi yang kuat dan tangguh tentu berdasarkan data dan fakta yang konstruktif dan loyal itu akan membuat fenomena baru dalam konteks pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Oke, kita tunggu nantinya berjalannya waktu seperti apa begitu ya. Saya langsung ke Mas Adi. Mas Adi, artinya yang dimaksud sama Pak Prabowo, oposisi atau penyeimbang yang tidak mengganggu ini, apakah tadi menurut Kang Ujang harus sesuai data disampaikan begitu ketika menyampaikan kritik? Atau mungkin ada harapan tersendiri terkait dengan posisi PDI, mungkin akan sendiri menjadi penyeimbang nantinya, atau bahkan PKS yang masih belum menentukan sikapnya ini. Silakan Mas Adi. Ya, kalau saya berharap sebenarnya 4 partai politik yang kalah dalam Pilpres kemarin itu jadi oposisi. Minus P3 yang tidak lolos parlemen ya. PKB, Nasdem, PKS, dan PDIP itu berada di luar, Mas. Ini sebagai konsekuensi dari kekalahan politik yang mestinya harus ditanggung. Supaya kita harus memaknai bahwa pemilu itu soal reward and punishment dalam banyak hal. Yang menang biarkanlah berkuasa, yang kalah biarkan jadi oposisi. Jadi bukan hanya PDIP sebenarnya, PKS juga harus melakukan hal yang sama, Nasdem dan PKB juga harus melakukan hal yang sama. Lucu kalau kemudian yang kalah dalam pemilu mencoba untuk menawarkan diri menjadi bagian dari koalisi. Yang kedua, memang dalam banyak hal, kalau yang disebut dengan istilah oposisi yang konstruktif, kritik-kritik yang membangun, bagi saya itu adalah ada satu istilah yang disebut dengan kontradiksi interminis, di mana-mana oposisi sikap kritis itu memang berhadap-hadapan yang dalam banyak hal sebenarnya ingin mendowngrade betapa kebijakan politik pemerintah itu tidak rasional, tidak pro terhadap rakyat, dan tentu bertentangan dengan aspirasi masyarakat secara umum. Yang saya ingin katakan adalah biarkan saja ide-ide dan sikap kritis yang akan misalnya nanti dilakukan oleh partai-partai non kekuasaan pemerintah seperti PDIP itu keras, agresif, berbeda secara diametral. Yang paling penting adalah argumen-argumennya itu rasional, argumen-argumennya itu kemudian terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena apapun judulnya, setahu saya logika penguasa dengan logika oposisi itu pasti berbeda. Misalnya contoh soal kenaikan BBM, bagi pemerintah mungkin menaikkan BBM itu kan untuk mengurangi beban anggaran terhadap negara. Tapi bagi partai-partai oposisi kenaikan BBM itu kan menyakiti, karena rakyat akan terdampak, terutama akan berimplikasi pada kenaikan-kenaikan harga. Ini yang saya kira dari hal itu saja sudah akan begitu banyak logika-logika yang akan diterapkan. Oleh karena itu bagi saya, kenapa saya cenderung mendorong yang partai yang kalah pemilu itu berada di luar kekuasaan, karena begitu banyak keputusan politik pemerintah di negara ini bukan soal bagus nggak bagus substansi, bukan soal bagus narasi dan tidak bagus, tapi ujung-ujungnya di voting, Pak. Kan sudah banyak contoh, isi undang-undang MD 3, ya kan, Cipta Kerja, undang-undang ITE, mana nggak bagus, ujung-ujungnya voting, argumen oposisi.
ujung-ujungnya di voting. Nah, voting itu dianggap sebagai kebenaran absolut dan mutlak. Oke. Padahal argumen-argumen yang menurut saya jauh lebih penting, Baik. jauh juga lebih rasional. Oleh karena itu, soal jumlah yang menjadi oposisi bagi saya penting dalam konteks ini. Oke, langsung saya ke Mas Andi. Apakah setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Adi tadi? Biarkan saja kritik asalkan argumentasinya rasional, terukur, bisa dipertanggungjawabkan begitu. Bagaimana Mas Andi menilai dengan itu tadi? Pak Prabowo mengatakan, tapi jangan sampai mengganggu begitu. Singkat saja Mas Adi, silakan. Mas Andi? Mohon maaf, audionya belum dibuka sepertinya. Ya, silakan. Setuju Silakan saya saja, Mas. yang dikatakan Mas Adi. Halo? Ya, silakan Mas. Setuju? Ya. Ya memang seperti itu. Suaranya ini ya. Ya, silakan Mas. Ya memang seperti itu. Jadi Pak Prabowo kan saya katakan bahwa ya kalau nggak mau ikut gabung ya jangan ganggu. Itu maksudnya adalah kita ini dalam rangka untuk membangun negara ya. Bagaimanapun juga kita harus akui negara kita mungkin dibanding dengan negara-negara tetangga ya, dengan Singapura, dengan Malaysia ya, dengan Thailand itu secara umum masih tertinggal ya. Kita ini 1 juta produksi motor setiap tahun, nggak ada satupun merek Indonesia. Ya, 10 beberapa produk-produk lain juga nggak apa yang nggak. Jadi bagaimanapun ke depan Pak Prabowo ini semangatnya adalah membangun ya. Bahwa demokrasi ini adalah salah satu instrumen untuk menuju ke sana, gitu. Jadi itu saja. Jadi kalau memang nggak mau gabung ya jangan mengganggu. Itu ya maksudnya jangan destruktif gitu. Kalau kritik-kritik sifatnya membangun ya tetap diterima gitu. Ya orang itu kalau masyarakat kan seneng ya. Jadi kalau lagi memerintah kemudian sedikit-sedikit dikritik ya, dicari salahnya, ini kan jadi seru ya. Khususnya untuk Mas Adi atau Kang Ujang ini kan jadi seru nih mengomentari gitu. Jadi ada keriuhan dalam dunia perpolitikan gitu. Tapi kan sebenarnya bukan di situ. Ini kan bagaimana pemerintahan ini berjalan efektif ya. Goalnya tercapai ya, tujuan tercapai, janji kampanye tercapai. Ini kan yang sebenarnya yang diharapkan Pak Prabowo gitu. Artinya bagaimanapun juga itu yang diinginkan. Ya, artinya siap untuk dikritik agar pemerintahan lebih seru begitu jalannya begitu ya Mas Andi ya. Saya langsung ke Mas Seno karena waktu kita singkat. Mas Seno sebagai banteng yang terluka di panah begitu, artinya bagaimana untuk bisa menegaskan sikap penyeimbang yang kuat dan juga tangguh kalau menurut Kang Ujang tadi. Silakan singkat saja Mas Seno. Baik, satu Mas, kalau dalam bahasa olahraga saya pinjam lagi. Itu kan ada gium treble winner, menang 3 kali di 3 kejuaraan. Di dalam konsep pemilu tahun ini kita memang belum bisa treble winner, karena dalam pilpres kita dikalahkan oleh sisi-sisi gelap kekuasaan. Tapi setidaknya kami punya modal, kami hat-trick pemilu legislatif. Kami punya target bahwa untuk memastikan bahwa kami dapat terus mengobarkan api nan tak kunjung padam itu, pilkada kami harus menang. Jadi kalau nggak treble winner, setidaknya kami bisa menang 2 lah dari kejuaraan itu meningkatkan semangat juang bagi seluruh teman-teman yang akan berjuang di garis kerakyatan. Tapi di saat yang sama, kalau bicara tentang membangun kritik yang konstruktif, saya rasa kemarin salah satu hal itu kami demonstrasikan pada waktu Rakernas, yaitu pada saat kami mengungkapkan, kami mengkritik terkait dengan UKT. Kenaikan UKT, salah satu poin yang ada di dalam poin rekomendasi eksternal Rakernas adalah kami PDI Perjuangan mendorong agar pemerintah merevisi kenaikan UKT itu agar kemudian tidak memberatkan bagi kawan-kawan mahasiswa yang berjuang. Dan alhamdulillah puji Tuhan hari ini ternyata telah dilakukan revisi itu oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadiem Makarim setelah bertemu dengan Presiden. Artinya kritik itu tidak berdasarkan kebencian, tidak berdasarkan asal serang, asal sikat atau asal carok, tapi itu adalah kritik yang sifatnya memang berasal dari keresahan masyarakat. Nah, saya rasa itu salah satu contoh kritik yang selama ini disampaikan PDI Perjuangan. Kami menggunakan basis data yang kuat, kami menggunakan argumentasi hukum yang kuat, dan ada basis legalitas dan legitimasi yang cukup di situ untuk menyampaikan kritik. Apapun sikap politik kami nanti, saya rasa hari ini DNA kami sudah jelas.
Tinggal tunggu tanggal mainnya. Tinggal tunggu tanggal Mas mainnya Jaya. ya. Baik, terima kasih Mas Eno, terima kasih Mas Andi. Mas Adi, terima kasih dalam perjalanan. Kang Ujang juga selamat menunaikan ibadah haji. Kang Ujang lancar-lancar ibadahnya nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Terima kasih semuanya. Salam untuk keluarga. Selamat malam. Dan saudara, demikianlah peta politik nasional edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.